عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Rabbus Samawati wal Aradin, yang telah melimpahkan kepada kita semua segala nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya yang paling mahal, yang paling bernilai dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik, nikmat diberikan hidayah, nikmat diberikan kesehatan, nikmat diberikan afiat, dan segala nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, yang mana kita wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan: wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan yang sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan berbicara, atau tema kita insyaallah tentang tahdhibun nafs. Tahdhibu an-nafs, yaitu menempa jiwa, menempa jiwa. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syams 9-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Dan sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangatlah beruntung. Siapa yang beruntung? Apakah orang yang mengumpulkan harta yang beruntung? Tidak. Apakah orang yang memiliki kekuasaan beruntung? Tidak. Tapi yang beruntung adalah man zakkaha, orang yang mensucikannya. Apa ini maksudnya di sini? Ada hubungannya dengan kaitannya dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya di sini, ataupun kata ganti ketiga di sini, ini kembali kepada nafs, an-nafsu, yang artinya adalah jiwa. Jadi nafsu itu artinya adalah jiwa. Kalau kita terbolak-balik mengartikan nafsu, ya, jiwa itu adalah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan
nafsun. Sedangkan hawa nafsu dalam bahasa kita, hawa nafsu aja kita, ikam ini nafsu benar, nah itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hawa. Wa nahan nafsa anil hawa. Dia menahan jiwanya dari hawa. Jadi ada perbedaan antara hawa dengan nafsu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang yang telah mensucikan, membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangatlah beruntung sekali orang yang telah mensucikan jiwanya. Karena jiwa ini lebih dari sekedar pakaian. Ya. Kalau kita hari ini pakaian kita kotor sedikit saja, maka kita akan berusaha untuk membersihkannya. Betul begitu, Pak? Iya. Pakaian kita, kopiah kita, selawar kita misalnya, bahkan kendaraan kita pun ya, sedikit saja kotor, maka kita akan berusaha untuk membersihkannya agar kotoran-kotoran tersebut hilang. Sesuatu yang tidak enak dipandang mata, dalam pandangan mata tidak sedap dipandang, maka kita berusaha untuk menghilangkannya dan juga membersihkannya. Kalau itu adalah pakaian, kalau itu adalah baju, yang mungkin kerap kali ketika kita masuk ke dalam kamar kita lepaskan baju tersebut, ya, maka sesungguhnya jiwa manusia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwa manusia itu lebih dari sekedar pakaian. Dan dia akan terus melekat dalam tubuh kita. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan sebagaimana halnya pakaian itu bisa kotor, maka jiwa pun juga bisa kotor. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang yang senantiasa mensucikan jiwanya tersebut. Maka kalau kita menelaah kembali dalam kehidupan Nabi dan juga para sahabat, kehidupan salafus salih, kehidupan para tabi'in, maka sungguh kehidupan mereka diwarnai, sebagian besarnya diwarnai dengan tazkiyatu an-nafs, mensucikan jiwa. Karena jiwa yang suci ini akan melahirkan adab dan juga akhlak yang baik. Dan inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Jadi dia melebihi ibadah-ibadah, akhlak yang baik. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin satu istana di surga yang paling atas. Fi a'la al-jannah. Aku menjamin sebuah istana di surga yang paling atas bagi siapapun yang bagus akhlaknya. Maka bagusnya akhlak, bagusnya adab seseorang dalam kehidupannya, maka sungguh itu adalah merupakan bagian dari tazkiyatun nafs, bahwa dia senantiasa mensucikan jiwanya dalam kehidupan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya, membiarkan jiwanya kotor sekotor-kotornya tanpa berusaha untuk membersihkannya, maka sungguh itu adalah merupakan orang yang sangat rugi sekali. Dengan apa dia mengotori jiwanya? Dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Dengan apa dia mengotori jiwanya? Dengan sifat-sifat yang tercelah. Al-kibru, sombong misalnya. Apakah sombong bisa mengotori jiwa? Iya. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang memiliki sifat sombong itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sekalipun dia memiliki amal sebanyak gunung, ya, sebanyak gunung, namun ada sedikit kibir dalam hatinya, sedikit kibir, sedikit walaupun hanya secuil saja, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga.
sampai sifat kibirnya tersebut dibesikan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang bisa mengotori jiwa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Al-haqdu. Orang yang memiliki sifat dengki. Ini sifat iblis, laknatullah alaih. Dengki. Orang lain punya nikmat, punya harta, atau orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berusaha untuk mencelakakan orang tersebut. Dan apa yang terjadi hari ini, ya, apa yang terjadi hari ini, permusuhan antara sesama anak bangsa, perpecahan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah sifat hikid yang tertanam dalam hati manusia-manusia yang ada penyakit dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang bisa mengotori hati seseorang, yang mengotori jiwa seseorang? Al-fudul, al-madhmum, perkara mubah yang diperbolehkan namun ia melakukannya dengan berlebihan. Misalnya apa? Misalnya apa kira-kira? Perkara yang mubah, yang boleh, ya. Perkara yang mubah, namun dia berlebihan dalam melakukannya. Misalnya, kathratul al-kalam, orang yang banyak bicara, banyak bepander, ya. Banyak bepander, hati-hatilah. Ini semakin orang banyak bepander, tapi tentu saja yang dimaksud dengan bepander di sini bepander yang sia-sia. Bepander yang mengandung dusta, bepander yang mengandung gibah, dan lain sebagainya. Nah, kada gibah saja, banyak bepander itu adalah termasuk dalam kategori perkara yang bisa mengotori jiwa seseorang. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah, Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf, apa kata beliau? Inna taqiyya ashaddu muhasabatan min sultanin asin wa min syarikin syahih. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu, dia senantiasa ashaddu muhasabah, dia sangat-sangat ketat dalam urusan muhasabah, introspeksi, dia sangat ketat sekali. Ya, hari ini ketika dia mau beranjak tidur, dia fikirkan dulu hari ini aku menggawe apa ya. Ketika dia merasakan satu kemalasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau satu kemalasan dalam melaksanakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun muhasabah, introspeksi. Hari ini apa yang telah aku perbuat sehingga aku bisa terlambat melaksanakan sholat berjamaah? Hari ini apa yang telah aku perbuat sehingga aku tidak bisa bangun qiyamul lail? Hari ini apa yang telah aku perbuat sehingga aku tidak merasakan kelezatan dalam membaca Al-Quran? Atau aku tidak bisa menyelesaikan wirid setiap hari, wirid pagi, wirid petang, zikir pagi, zikir petang. Itu adalah bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca. Seperti Allahumma anta rabbi, baca qul huwallah 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Apa yang menyebabkan diriku ini malas untuk melakukan itu semua? Maka dia langsung introspeksi dirinya. Hari ini apa yang telah aku perbuat? Kalau amalan-amalan di siang hari dia tidak bisa melaksanakannya dengan baik, katakanlah karena malas atau karena futur dan lain sebagainya, moodnya hilang tiba-tiba saja, maka dia akan memikirkan tadi malam aku telah memperbuat apa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman yang demikian. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi bukan masalah dosa, jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa jadi orang tersebut tidak bisa melaksanakan ibadah dan juga ketaatan yang ia lakukan secara rutin pada hari itu ataupun pada malam itu? Ketika hal itu dia merasakannya di siang hari, maka dia akan introspeksi apa yang telah dia perbuat di malam hari. Ketika itu dia rasakan di malam hari atau amalan-amalan di malam hari, maka
ia pun akan introspeksi dan juga muhasabah terhadap amalan-amalan apa atau perbuatan-perbuatan apa yang telah dia lakukan di siang hari. Itulah orang yang bertakwa. Asyaddu muhasabatan, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan benar-benar muhasabah, introspeksi, ya. Min sultanin alsin, dari seorang penguasa yang durhaka. Subhanallah, penguasa yang durhaka. Kenapa jadi penguasa yang durhaka? Karena penguasa yang durhaka itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerap kali disifatkan dengan kikir, ya. Dia tidak mendistribusikan harta negaranya kepada rakyatnya, dia tidak memakmurkan rakyatnya dan juga mensejahterakan kepada rakyatnya. Itu adalah merupakan satu pertanda bahwa dia adalah merupakan seorang pemimpin yang kikir. Orang yang kikir itu istilahnya, subhanallah, luar biasa perhitungannya, ya. Ujar bahasa Banjarnya, itih banar si nenek. Nah itu kan bahasa itih itu, bahasa Indonesianya apa Pak? Itih itu, itih banar si nenek. Nah jadi menjelimet istilahnya, menghitungnya tuh. Maka orang yang bertakwa lebih daripada itu dalam hal perhitungan terhadap amal dan juga perbuatannya, kata beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian lagi, wa min syarikin syahih. Wa min syarikin syahih. Syarik itu artinya sekutu ataupun teman kongsi. Kita punya usaha patungan dengan orang lain, ya. Apakah kita sebagai orang yang menjalankan usaha tersebut ataupun orang lain yang memberikan modal terhadap usaha tersebut? Jadi kerjasama, kita memiliki skill misalnya, kemudian orang lain punya modal untuk dijalankan dan juga diinvestasikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disifatkan oleh beliau bahwa orang yang bertakwa itu dia lebih perhitungan, luar biasa perhitungannya daripada kongsi yang kikir, teman kongsi yang kikir. Kenapa demikian? Karena orang yang berkongsi, orang yang punya modal kemudian dijalankan oleh orang lain, itu biasanya dia perhatiannya luar biasa. Ini kayak apa duitku ini? Aman kalau ininya. Hari ini dia melakukan apa? Apa istilahnya saban bulan diperhatikan? Subhanallah. Saban bulan apa keuntungannya bagiku? Bagaimana bagi hasilnya? Perhitungannya luar biasa. Ini syarikun, teman kongsi yang sangat kikir. Maka orang yang bertakwa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih perhitungan terhadap amal perbuatannya daripada orang yang kongsi yang kikir tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka min alamatil hajati ila tazkiyatin nafsi, kata beliau, di antara tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mana seseorang berhajat terhadap tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwanya, ada beberapa macam. Yang pertama, kata beliau, al-istihanatu bil ma'asi. Indikasi yang pertama adalah dia meremehkan perbuatan maksiat, meremehkan, meringan-ringankan perbuatan maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Padahal semuanya kita sudah tahu bahwa sesungguhnya tidak ada satu dosa pun, baik itu yang kecil ataupun yang besar, ketika dikerjakan oleh seorang anak Adam dan dia tidak bertaubat dari dosa tersebut, maka dosa tersebut akan menarik kepada dosa-dosa yang lain. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga ia pun bertumpuk sampai akhirnya hatinya pun menjadi hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala qulubihim, di dalam hati-hati mereka terdapat bintik-bintik hitam, disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. La ilaha illallah. Dan itulah yang nanti dibawa menghadap di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan dia dipastikan tidak akan bisa selamat. Karena yang bisa selamat menghadap kepada Allah ialah orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaatnya harta yang dimiliki oleh seseorang
serta anak-anak yang dia miliki, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang sehat. Orang yang di dalam hatinya terdapat bintik-bintik hitam, sampai di bawah mati bintik-bintik tersebut, naudzubillahi min dzalik, maka dia tidak akan bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada ini. Amin ya rabbal alamin. Al-istihanatu bil ma'asi, dan kita sering mendengar ya satu kisah di mana ada seseorang yang diminta untuk melakukan perbuatan maksiat. Dia disuruh untuk memilih 3 perbuatan dosa, 3 perbuatan dosa. Dan dia adalah ketika disuruh memilih, maka dia memilih yang paling ringan baginya. Paling ringan baginya. Dipilihlah apa? Jadi dia disuruh memilih 1 di antara 3 perbuatan dosa. Yang pertama minuman keras, meminum minuman keras. Yang kedua berzina dengan wanita. Yang ketiga membunuh anak kecil. Lalu dia pun memilih yang pertama, yang paling ringan, yang dia anggap paling ringan. Maka dia pun menegak minuman keras. Sampai akhirnya setelah dia menegak minuman keras, apa yang terjadi? Akalnya hilang. Akalnya hilang. Ketika akalnya hilang, lalu dia pun berzina dengan wanita. Ketika dia berzina dengan wanita, maka setelah itu dia melihat anak kecil, dia khawatir perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka dibunuhlah anak kecil tersebut. Alhamdulillah. Dalam satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu pekuburan, dan beliau pun mendengarkan adanya suara teriakan-teriakan yang merupakan teriakan dari orang yang disiksa di dalam kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hanya Nabi yang bisa mendengar, sedangkan kita kadang kau mendengar. Yang mendengar itu hanyalah makhluk selain manusia, ya, binatang mendengar, ya, tumbuh-tumbuhan mendengar, namun manusia tidak mendengar. Karena amun didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, habislah kita. Apa yang ada di dalam kubur, siksa, fitnah kubur, alam barzakh, seandainya dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka habislah kita. Kita pasti akan tidak tahan. Tidak tahan. Jangankan kayak itu, engkau didengarkan Jakarta tahan, berumah di higa kuburan misalnya. Mendengar burung hantu bunyi ketakutan. Apalagi kalau didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, yang telah terjadi?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah mendengar bahwa penghuni kubur ini telah disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabir." Dan mereka disiksa, tidaklah mereka disiksa disebabkan karena perbuatan dosa besar. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa kalimat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yu'adzabani min kabir," mereka berdua tidaklah disiksa disebabkan karena perbuatan dosa yang besar. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Nabi mengatakan, "Wa ma yu'adzabani min kabir," mereka ini tidaklah disiksa disebabkan karena perbuatan dosa besar. Apa yang beliau ucapkan itu adalah merupakan manifestasi daripada apa yang disangka oleh orang ahli kubur yang disiksa tersebut ketika dia hidup. Karena dia menyangka bahwa perbuatannya yang dia lakukan ketika hidup tersebut adalah merupakan perbuatan yang biasa-biasa saja. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berbarasih ketika buang air kecil. Yang kedua, disebabkan karena mereka berjalan di muka bumi dengan membawa adu domba terhadap sesama manusia atau namimah. Dua perbuatan ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yu'adzabani min kabir,"
mereka berdua tidaklah disiksa disebabkan karena perbuatan dosa yang besar. Tidak. Itu, kata Ibnu Hajar, yang diucapkan oleh Nabi itu adalah merupakan sangkaan bagi yang disangkakan oleh pelaku perbuatan maksiat tersebut. Dia menyangka bahwa perbuatannya tersebut biasa-biasa saja, tapi ternyata hal tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka itu adalah remeh-temeh, namun di sisi Allah itu adalah sangat besar. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka janganlah kita sekali-kali meremehkan satu perbuatan dosa. Dan pula jangan kita sekali-kali meremehkan satu perbuatan amalan saleh, sekalipun itu dipandang mata manusia itu adalah kecil, tapi di sisi Allah itu sangatlah besar. Dan sebaliknya, janganlah kita meremehkan satu perbuatan dosa, sekalipun itu dipandang mata manusia itu adalah merupakan dosa yang kecil. Ya, misalnya ya banyak dosa kecil ya tanpa kita sebutkan. Dosa yang disebabkan karena lisan kita, dosa yang disebabkan mata kita, karena telinga kita, karena lintasan hati kita, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan dosa-dosa yang oleh sebagian orang itu adalah kecil, namun di sisi Allah tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka bahwa itu adalah remeh-temeh, kata Allah, namun itu di sisi Allah sangatlah besar. Wa huwa 'indallahi 'azim. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah berikan nasihat kepada kalian, kata Allah. Ya'idukumullahu an ta'udu, agar kalian tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, al-kasal an ba'di ta'at faqdan ladzatil ibadah wa halawatil iman. Orang yang malas melaksanakan sebagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita malas beribadah? Pernah. Pasti semuanya merasakan yang namanya malas ini. Maka sesungguhnya ketika kita malas beribadah, seperti yang kita sebutkan pertama tadi, maka itu adalah merupakan sebuah indikasi bahwa orang tersebut jiwanya kotor. Maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqdanu ladzatil ibadah wa halawatil iman, atau hilangnya kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangnya kelezatan ibadah salat, hilangnya kelezatan ibadah sedekah, hilangnya kelezatan ibadah tilawatul Quran. Ya. Dia salat tapi hampa, tidak ada nilainya sama sekali. Dia baca Quran tapi hampa, tidak ada nilainya sama sekali. Tidak merasa manisnya ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena jiwanya kotor. Karena tidak akan menyatu di dalam jiwa seseorang antara perbuatan dosa dan juga perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa, maka pasti ada imbasnya, pasti ada hasilnya, akibatnya, hukumannya. Apa hukumannya? Bisa jadi dicabut rasa lezatnya beribadah tersebut, karena ini tidak akan dibagikan oleh Allah kecuali kepada orang yang dia pilih. Ya, thalathun man kunna fihinna wajada fihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketiga perkara ini dilakukan oleh seorang hamba, maka ia akan pasti mendapatkan manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa hendaknya ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia mencintai manusia
tidaklah ia mencintainya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada manusia bukan karena orang tersebut macam-macam dengan alasan-alasan dunia dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, karena jabatannya, karena hartanya, karena jasanya, karena dia adalah orang yang dekat dengan si anu misalnya. Tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertemanan dibangun dengan atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah pertemanan yang kelak nanti akan dibawa sampai ke akhirat, dan itu akan sangat-sangat berguna sekali bagi orang-orang yang melakukan pertemanan tersebut. Maka janganlah kita seperti orang-orang yang hanya berteman sebatas urusan dunia saja, ya, sebatas urusan dunia saja. Maksudnya kepada orang yang beriman, ya. Namun kepada orang kafir misalnya, ya itu memang sebatas dunia, misalnya urusan bisnis, urusan usaha dan lain sebagainya. Tapi kepada orang beriman, ketika orang tersebut berteman, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan membawa manfaat yang besar sampai ke negeri akhirat. Bisa jadi teman kita itu akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita dalam kesulitan. Subhanallah, siapa yang menyangka si fulan bin fulan, orang yang selama di dunia kita berteman dengannya dan kita berteman kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara indikasi bahwa seseorang itu wajib untuk melaksanakan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, istimra' khisaluhal madhmumah, keberlanjutan sifat-sifat tercela dalam dirinya, berlanjutnya sifat-sifat tercela dalam dirinya. Apa itu sifat-sifat tercela yang kita sebutkan tadi? Al-kibru, sombong; al-hiqdu, dengki; al-hasad, hasud, ya. Hasud, iri, jar bahasa kitanya, ya. Iri kepada orang lain dapat nikmat, kemudian dia berusaha, dia senang ketika nikmat tersebut diangkat oleh Allah. Subhanallah. Banyak orang banyak sekali dalam kehidupan kita. Maka orang seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang seperti itu adalah orang yang jiwanya kotor dan wajib dia membersihkannya. Wal ghurur, dan juga menipu, ya. Wa kadzalikal fudulul madhmum, begitu juga dengan perkara boleh yang berlebihan, perkara boleh yang berlebihan. Maka itu pun juga merupakan satu indikasi bahwa orang tersebut ketika melakukannya, maka jiwanya adalah jiwa yang kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Kathratul kalami wa kathratul dhahik, banyak berbicara, pembicaraan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Guring misalnya larut malam karena berpandar macam-macam. Habis pandar ini, pindah pulang pandar yang lain. Habis tema ini, pindah pulang tema yang berikutnya, sampai jam 2, jam 3 begadang sini berpandaran, sambil bedung, sambil main catur, sambil berokok dan lain sebagainya. Banyak orang seperti itu, banyak dalam kehidupan kita. Itu betul-betul istilahnya membuang waktu. Al-fudul al-madhmum, ya, perbuatan atau perkara yang sifatnya boleh, namun ia lakukan secara berlebihan. Wa kathratul dhahik, banyak tertawa, banyak tertawa, ya. Kadang mulai tertawa sidin. Seandainya ada yang ditawakan pun juga, kalau kita berlebihan tertawanya, itu juga termasuk dalam kategori kathratul al-dhahik, orang yang banyak tertawa, ya. Apalagi mau orang tertawa misalnya, mukurinah sidin, wah ini cocok sidin, maulah grup rame ya sidin, kamu kada sidin ini kada rame grup, nah itu kan, karena sidin sekali mengerimi di grup itu orang ketawaan, ya. Bukan kada boleh ketawa, kada, tapi amun banyak tertawa, nah ini yang jadi masalah. Tertawa itu boleh sekali-kali kada apa-apa, tapi amun saban hari tertawa, sampai dikatakan amun kada sidin itu kada rame, nah itu sudah sudah. Apalagi bihimat mau undang sidin misalnya kan, mengkadapi ini kada rame kami undang pengen ke sini, nah ya, supaya ketawa
supaya ketawaan. Lalu menjadi bukan majelis ilmu lagi, tapi majelis tetap ketawaan. Wa kathratul dhahik wa kathratul hadits haulan nas. Banyak berbicara seputar manusia, ya. Membicarakan orang lain, ya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita misalnya. Nah, ini juga adalah merupakan satu indikasi bahwa orang tersebut hatinya kotor. Wa ma yulazimu dzalika minal ghibah, karena itu akan membawa kepada ghibah. Jadi pandar ke sana kemari, ngawur ngidul, ngelantur ke sana kemari, akhirnya menggibahi orang. Nah, asalnya bagus saja, pandarannya bagus saja, serius, ujung-ujungnya menggibahi orang. Nah ini, maka amun ada indikasi seperti itu, kita mendengarkan lakas-lakas memotong dan juga mengarahkan supaya tidak sampai jauh, sampai ke dalam. Wa ma yulazimu dzalika min al-ghibati wa kathratun naum. Begitu juga dengan banyak guring, jasidin. Nah, ini hati-hati nama guringan lah. Nah, banyak guring ini hati-hati. Orang banyak guring itu adalah satu indikasi bahwa jiwanya kotor lah. Tapi kada sengaja teguring, misalnya duduk pas orang khotbah Jumat teguring, itu lain lagi kisahnya lah. Nah, tapi mau sabar Jumat guring sih din, nah lain lagi pula kisahnya juga lah. Amun sekali-kali aja teguring misalnya kada apa-apa, tapi amun sabar kalian Jumat sih din tuh, amunnya terduduk ungut-ungut sih din, dikira mendengarkan tuh ungut-ungut, sekalinya teguring bujur sih din lah. Pas kamat kada berdiri juga dijapai orang, sekalinya teguring lah. Nah ya, wa kathratul khawdi fi umuri dunya fi umuri ad-dirham wad dinar. Dan orang yang banyak bergelimang dengan urusan dunia, urusan duit, urusan harta. Nah ini sibuk kesana kemari, siang pagi itulah begawi bisnis, usaha dan lain sebagainya, terbang ke sana terbang ke sini mengurusi usaha. Kada lagi pikiran hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak membaca Al-Qur'an, hendak qiyamul lail, hendak bertahajud, hendak tafakkur, hendak tadabbur, kada ada lagi. Kenapa? Kada ada waktu. Nah, bulik dari kantor atau bulik dari gawean misalnya sembahyang, ya masih mending kalau menghadiri pengajian di malam hari misalnya maghrib isya. Nah, yaitu tadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita hari ini untuk urusan agama itu adalah tenaga sisa. Ini kan sisa, kita ini malam ini sisa sebenarnya. Kalau bahari zaman Nabi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya pengajian itu sejak subuh ya, dari pagi sampai menjelang waktu duha, ya itu saban hari kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai subuh sampai menjelang waktu duha, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan agama ataupun yang berhubungan dengan dunia. Berhubungan dengan agama atau berhubungan dengan dunia. Selepas itu beliau pulang, ya, melihat istri-istri beliau, ya. Kemudian ditanya kepada istri, apakah ada makanan? Ujar istri beliau, tidak ada. Kalau begitu aku puasa. Begitulah sampai menjelang maghrib, sampai menjelang zuhur, kemudian menjelang asar, menjelang maghrib. Hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diisi dengan perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat besar terhadap manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wasail khutwat fi tazkiyatin nafsi. Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang dalam mensucikan jiwanya? Pertama, dia harus bisa memetakan apakah jiwanya itu, seperti apa kondisi jiwanya tersebut. Ada 3 tingkatan daripada kondisi jiwa. Yang pertama adalah, ini adalah tingkatan derajat yang paling rendah, itu an-nafsu al-ammarah, jiwa yang senantiasa mengajak kepada perbuatan buruk dan juga perbuatan keji. Wa
Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Kita harus tahu jiwa kita ini jiwa yang hendak melakukan perbuatan dosa atau kada. Nah, kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, an-nafsul al-lawwamah, jiwa yang mencela, suka mencela. Apa yang dimaksud dengan nafsul lawwamah ini? Nafsun rajulun la yaqutu ala hal, dia tidak tetap dalam satu keadaan, ya. Jadi jiwanya itu tidak tetap, kadang menetap. Terkadang fahiya kathirut taqallub, dia sering berbolak-balik. Wa talawun, tatadzakkar marratan wa taghfal marratan ukhra. Terkadang dia ingat kepada Allah, terkadang dia lalai. Terkadang dia ingat, terkadang lalai. Terkadang rajin, terkadang malas. Nah, itu adalah nafsu al-lawwamah. Kemudian yang berikutnya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Adapun jiwa yang tenang ini, kata beliau, allati sakanat ila rabbiha, jiwa ini senantiasa merasa tentram, merasa tenang dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nama Allah, merasa tenang. Disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kepadanya, maka wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Subhanallah. Wa anabat ilaihi wa ata'at amrahu, dan senantiasa kembali kepada Allah. Jadi cepat ketika melakukan satu kesalahan, ketika melakukan satu perbuatan dosa, maka cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah an-nafsu al-mutmainnah. Maka ketika kita bisa memetakan seperti apakah kondisi jiwa kita, apakah pada kondisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka setelah itu baru kita bisa melakukan treatment ataupun pembersihan jiwa secara baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada hati kita dan juga jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.